Dr. Ardian Rijal, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para panelis semuanya, senior-senior saya semuanya. Selamat malam Dr. Diki selaku Presiden dari INHRS, dan selamat malam kepada semua partisipan. Sudah mencapai angka 170, semoga semakin bertambah. Malam hari ini kita ada dua presenter. Yang pertama nanti akan Dr. Khairul akan menyampaikan presentasinya, kemudian nanti ada case dari nol, dan ada 3 panelis yang semuanya adalah pakar di bidangnya ya saya rasa. Untuk menyingkat waktu saja, mungkin kita akan mulai dengan sesi pertama. Speaker yang pertama adalah Dr. Khairul, Dr. Khairul Ahmad. Dr. Khairul Ahmad, beliau adalah cardiac electrophysiologist di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menempuh pendidikan kardiologisnya di Harapan Kita pada tahun 2006, kemudian melanjutkan elektrofisiologi di Harapan Kita juga pada 2007 dan mendapatkan gelar doktor dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Khairul akan membawakan presentasi. Jaringannya rusak. Nggak jelas ya? Ada masalah? Enggak, bagus Dokter Ya. Adi. Terima kasih dok. Jadi Dr. Khairul akan membawakan presentasi mengenai kapan kita harus merujuk pasien kita kepada elektrofisiologis untuk dilakukan diagnosis. Kepada Dr. Khairul, dipersilahkan. Nanti kita akan ada polling dari teman-teman semuanya, peserta bisa mengikuti secara interaktif, dan kemudian kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan melalui Q&A. Nanti Dr. Khairul akan menjawabnya sambil secara online. Silakan Dr. Khairul. Salah lagi jaringan. Oke. Slide saya terlihat? Jelas dok. Oh baik, sebentar. Tutup dulu deh. Baik. Terima kasih Dr. Ardian. Wow. Ada Presiden INHRS Dr. Diki, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada forum yang sangat baik ini. Kepada para senior, prof, guru-guru saya di INHRS ini, malam ini saya akan membawakan tentang kapan kita merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan elektrofisiologi. Ini saya tidak ada konflik of interest pada penyampaian makalah ini. Baik, saya akan bicara, outline saya yang akan saya bicarakan adalah pertama tentang introduction, kemudian apa sih itu elektrofisiologi, kemudian rekomendasi untuk kita melakukan suatu pemeriksaan elektrofisiologi, dan kemudian kita konklusi. Baik, sebagai introduksi kita melihat bahwa perjalanan sejarah dari elektrofisiologi ini, kita tahu bahwa pertama kita otomatis akan bicara masalah tentang elektrokardiografi. Kita tidak bisa melepaskan bahwa Waller adalah orang yang pertama mungkin melakukan suatu pemeriksaan depleksi dari elektrokardiografi ini. Dia melakukan suatu pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan dari dua polar, sehingga dia bisa mendapatkan suatu kondisi depolarisasi dari ventricle dan repolarisasi dari ventricle. Ini bisa kelihatan. Maaf, saya bisa audiens bisa melihat ini enggak, slide penunjuk saya? Kursornya kelihatan dok, kelihatan dok. Nah, ini adalah suatu gambaran dari ventricular depolarisasi dan repolarisasi dari ventricle. Mungkin kita bisa mengenalnya, biasa yang kita lihat adalah suatu aksi potensial. Kemudian salah seorang
warga negara Belanda, kelahiran Indonesia, kelahiran Semarang, ini mengenalkan adanya suatu pemeriksaan EKG dengan galvanometrik dan akhirnya dia memberi nama dengan gelombang EKG dan menamakannya gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Kemudian perkembangan berlanjut terus dan Dick Durer itu merupakan suatu pionir untuk melakukan suatu clinical elektrofisiologi di mana dia melakukan pemeriksaan jantung dengan memasukkan suatu multi elektrode ke dalam jantung dan dilanjutkan dengan Wellens, itu merupakan suatu founder dari pengelolaan takikardi. Dia pada disertasinya dia mengemukakan bahwa stimulus elektrikal bisa mengobati terjadinya suatu takikardi. Nah, itu adalah perkembangan-perkembangan yang kita lihat dari elektrofisiologi. Nah, sekarang bagaimana sih itu elektrofisiologi? Kita tahu bahwa pemeriksaan elektrofisiologi ini adalah suatu pemeriksaan yang sifatnya invasif dan kita akan melihat adanya suatu aktivitas dari kelistrikan di dalam jantung. Dan kita bisa menilai adanya suatu konduksi dari jantung itu sendiri, kelistrikan di jantung itu sendiri, dan sehingga kita bisa menentukan apakah ada suatu kelainan pada irama jantung yang akan kita bahkan bisa melakukan pengobatan yang sifatnya lebih permanen, yaitu dengan melakukan pengobatan secara ablasi. Bagaimana kita melakukan suatu pemeriksaan elektrofisiologi? Mungkin ini sejawat sekalian udah pada hafal bahwa kita akan memasukkan sinus. Ini kita lihat jadi lewat vena, baik vena dari atas maupun vena dari bawah. Kemudian kita juga akan merekam, memasukkan ke his, ditempatkan di daerah his. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan juga di high right atrium dan juga right ventricle atrium. Dan biasanya kita melakukan dari right atrium oblique 35 derajat maupun LAO 35 derajat, sehingga posisinya kita tahu lebih presisinya menjadi lebih baik. Dari gambaran ini kita lihat bahwa di sinus coronarius itu paling ujung itu adalah ada dua komponen kelistrikan, itu merupakan suatu karena ini bipolar, jadi ada dua berpasangan, 1, 2, dan sampai di belakang ada yang kalau ini dilakukan dengan dekapolar maka sampai 10, ini masing-masing berpasangan. Ini untuk nanti bisa kita melihat adanya kelistrikan yang jalan di daerah sini. Oleh karena itu maka kita akan mendapatkan suatu elektrogram, gambaran di dalam jantung, elektrogram di dalam jantung. Ini kita lihat. Ini ada di paling kiri ada his distal, kemudian his proximal, dan gambaran his akan mendapatkan kita titik poin di mana ada aktivasi dari atrium, kemudian ada aktivasi dari his, dan juga ada aktivasi dari ventricle. Kemudian dari sinus coronarius kita akan mendapatkan aktivasi dari atrium, kemudian ada aktivasi dari ventricle. Dan ini nanti akan bisa kita lihat pada saat gimana nanti kelistrikan ini akan terjadi kalau misalnya kita melakukan suatu pemacuan. Secara normal seperti ini, tetapi kalau misalnya terjadi kelainan-kelainan, maka akan terjadi suatu perubahan-perubahan yang nanti bisa kita lihat seterusnya. Nah, dari situ kita akan melihat adanya suatu nilai normal dari pengukuran-pengukuran yang kita lakukan.
Mungkin kalau dari sisi EKG saya tidak terlalu membahas, dan sejawat sekalian mungkin udah pada hafal. Kita akan melihat dari pengukuran intrakardiak. Tadi kita lihat adanya gelombang atrium, kemudian gelombang KIS, kita akan melihat nilai normalnya, kemudian durasi dari gelombang KIS, kemudian ada KIS ke ventricle. Ini yang nanti mungkin akan kita sebut dengan intrahesion, di mana kalau misalnya udah terjadi suatu intrahesion atau di dalam intrahesion, maka ada kecenderungan untuk terjadinya suatu complete block. Dan ini memerlukan suatu tindakan pemasangan pacu jantung. Jadi nanti dari sini otomatis kita akan melanjut dengan nanti untuk ke arah sinus node-nya gimana, kemudian ke arah AV nodalnya gimana. Nah, kemudian kita akan melanjut kepada apa rekomendasi ini. Ada beberapa kriteria, saya akan membahas tentang sekitar 7 saja. Memang masih ada yang perlu di permasalahan ini. Yang pertama, kita lihat adanya suatu kelainan fungsi daripada SA node, kemudian ada acquire AV block, kemudian bundle branch block atau intraventricular conduct. Kardi baik yang narrow maupun wide, kemudian kita lihat pada PVC, kemudian adanya suatu ventricular preeksitasi. Baik, kita mulai dari sinus node dysfunction. Kita tahu bahwa kejadiannya itu sekitar 1 dari 600 pada usia lebih dari 60 tahun dan atau 8 kasus tiap 1.000 orang per tahun. Nah, sebagai kelas 1-nya ini kita lakukan elektrofisiologi itu karena misalnya kita ada pasien dengan gejala, biasanya pasien dengan near syncope atau kelainan daripada SA node, otomatis kita sudah melakukan pemeriksaan yang non-invasif. Misalnya kita melakukan pemeriksaan Holter, bahkan kalau misalnya kita melakukan yang pemeriksaan Holter bahkan yang lebih lama, itu bisa kita mendiagnosa yang lebih baik lagi dengan sensitivity dan spesifisitas yang lebih baik. Kemudian sebagai kelas 2-nya adalah untuk melihat adanya suatu kelainan lain berupa kelainan aritmia lain pada saat kita melakukan pemeriksaan elektrofisiologi pada pasien dengan sinus node dysfunction ini. Baik, ini adalah suatu contoh kasus di mana saya lakukan sekitar 2-3 minggu yang lalu. Ini adalah suatu ibu K, usianya 57 tahun dengan riwayat sinkop. Dari Holter kita dapatkan kondisinya bagus, kecuali adanya suatu bradikardi yang tidak ada dengan simptom, dan adanya suatu ventricular extrasystole yang infrequent. Dari echonya kita normal. Ini gambaran EKG-nya. Ya, mangga silahkan. Sebaiknya pada pasien ini apa yang rencana sejawat sekalian mau rencanakan? Silakan para peserta mengikuti polling. Kita ada waktu sekitar 40 detik. Ya, saya rasa habis ya waktunya. Silakan dibutuhkan jawabannya. Dilihat.
Hasilnya Hamid? Mas Hamid? Baik, jadi yang paling banyak IPIS tadi ya, karena ini mungkin kita sedang mempelajari IPIS tadi, jadi jawabannya banyak dalam hal ini IPIS tadi. Mudah-mudahan semuanya kita bisa melakukan ini. Tetapi alasannya kenapa? Ini kok nggak bisa di ini ya? Oke, nah, ini kita lihat bahwa EKG-nya bagus-bagus saja, kemudian dari hasil ininya normal semua, maka ternyata begitu kita melakukan suatu pemeriksaan elektrofisiologis tadi, kita akan mendapatkan suatu pemacuan yang akan kita lakukan pemeriksaan sinus node recovery time-nya ternyata sangat panjang sekali. Ini dimulai ini sekitar 3,8 detik dan pasien pada saat itu mengeluh agak pusing pada saat kita recovery dari SA node ini. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa untuk ini minimal kalau normalnya itu kurang dari 1,5 detik, sementara kalau misalnya untuk corrected-nya itu di bawah 500, sementara ini corrected-nya itu sekitar 2.700. Baik. Nah, kita melanjut ke acquired AP block, di mana kita tadi melihat bahwa pemasangan pacu jantung itu pada pasien dengan SA node itu memang akan memperlihatkan adanya suatu perbaikan dari sisi timbulnya kelainan. Tetapi dia tidak bisa menurunkan dari mortality. Sementara pada pasien dengan kelainan di AV block, maka pemasangan pacemaker ini selain dia menurunkan simptomnya, mengurangi, juga dia akan menurunkan kematian. Nah, kita lihat bahwa indikasinya pada second degree morbidity itu AV block dan complete AV block itu merupakan suatu indikasi untuk dilakukan pemasangan pacemaker tanpa melakukan suatu pemeriksaan IPIS tadi. Jadi kalau misalnya ada complete AP block setelah kita menyingkirkan kondisi-kondisi bisa kita perbaikinya itu ternyata bukan, dan itu merupakan suatu hal yang permanen, jadi kita itu merupakan suatu kondisi yang harus kita lakukan pemasangan pacemaker. Dan tadi setelah saya sebutkan bahwa kalau misalnya gangguan intrahisian maupun intrahisian block itu maka akan terjadi kecenderungan untuk terjadi AP block. Nah, kapan itu terjadi? Wallahu alam. Kita tidak tahu bahwa kapan itu akan terjadi, sehingga ini sebaiknya kita lakukan pemasangan pacemaker. Dan ini merupakan satu kelas 2 di mana elektrofisiologi itu untuk menentukan tempat dari bloknya dan pada pasien yang dicurigai dengan paroxysmal AV block. Sementara kalau misalnya kita merencanakan untuk melakukan suatu implantasi pacemaker dan kita udah tahu, maka itu merupakan suatu kelas 3. Nah, bagaimana kalau misalnya ada suatu bundle branch block atau intraventricular conduction disease, di mana IPIS tadi pada bundle branch block ini adalah untuk mengidentifikasi pasien pada progresivitas untuk terjadinya suatu complete AP block, dan kita akan melihat adanya pemeriksaan di mana tadi kita di tempat yang kita tempatkan di HIS itu ada aktivasi atrial HIS dengan ventricle. Nah, pemeriksaan antara HIS dengan ventricle ini kita bisa ukur. Kalau misalnya dia itu kurang dari 70, maka kita masih berharap bahwa itu masih dalam range normal. Tetapi kalau misalnya
his ke ventricle ini antara 70 sampai 100 milisecond, maka ini adalah suatu kondisi borderline dan biasanya kita sebaiknya melakukan pemeriksaan dengan memberikan suatu obat-obatan, misalnya prokainamid, di sini ajmalin bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya setelah dilakukan pemberian obat ini ternyata his ke ventricle-nya itu memanjang, maka ini menunjukkan bahwa kemungkinan intrahisionnya udah mengalami suatu gangguan. Dan bagaimana kalau lebih dari 100 milisecond, maka ini otomatis udah terjadi kelainan dan ini perlu dilakukan pemasangan pacemaker. Nah, ini adalah diindikasikan kalau misalnya ternyata pasien ini mengalami suatu sinkop atau ada suatu simptomatik dari kondisi bundle branch block-nya ini, dengan kemudian kita lakukan pemeriksaan EP study memperlihatkan his ventricle intervalnya lebih dari atau sama dengan 70, maka ini adalah suatu indikasi untuk dilakukan pemasangan pacemaker. Dan kelas satunya ini adalah kalau misalnya adanya sinkop tanpa kita tahu gimana penyebabnya, maka sebaiknya kita lakukan elektrofisiologi study. Nah, bagaimana dengan narrow QRS kompleks takikardi? Kita tahu bahwa kejadiannya ini cukup banyak, di mana 35 dari 100.000 populasi per tahun dengan prevalensinya 2,25 kasus per 1.000 populasi. Jadi, kenapa di kita masih kurang? Mungkin salah satunya awareness dari kita yang kadang-kadang kita melihat suatu kondisi, ya ini bisa dilakukan dengan pengobatan saja. Nah, tapi nanti kita lihat apakah kita bisa menentukan dari EKG saja atau tidak, nanti kita bisa lihat dari mungkin ada kasusnya. Nah, kemudian EP study pertama adalah untuk mengidentifikasi mekanisme takikardi yang terjadi, kemudian untuk mengguide dilakukannya suatu ablasi kateter. Nah, kita tahu bahwa mayoritas itu adalah kejadiannya itu terjadi suatu avenodal reentrant takikardi sekitar 60%. Kita di sini sejawat sekalian di daerah avenod ini ada yang disebut dengan slow pathway dan fast pathway, dan dia terjadi suatu yang accessory pathway itu sebanyak 30%, dan ini akan terjadi suatu reentrant antara accessory pathway dengan his. Dan kalau misalnya terjadi multiple, bahkan bisa ini antara accessory pathway dengan accessory pathway yang lainnya. Dan kalau misalnya terjadi atrial takikardi, ini terjadi di atrium, kemudian menjalar ke his, kemudian ke ventricle. Ini sebanyak sekitar 10%. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat supraventricular takikardi ini bisa dipastikan dari EKG. Namun sayangnya tidak semua kemungkinan ini sesuai gitu, bahwa kadang-kadang kita akan mendapatkan suatu kelainan, oh ini merupakan suatu AVNRT. Kita udah ngikutin dari step by step-nya, ternyata kita akan mendapatkan suatu yang bukan. Atau kita lihat, wah ini APRT, ternyata oh setelah kita lakukan elektrofisiologi itu ternyata bukan. Dan ini mungkin nanti akan berdampak dengan resiko-resiko yang akan kita lihat. Baik, ini adalah suatu case lagi di mana perempuan 53 tahun dengan
ini karena kecil, maka saya coba untuk perbesar. Langsung ini aja, udah jelas. Nah, oke. Jadi diagnosa dari EKG ini seperti apa? Silakan. Silakan para peserta untuk teman-teman untuk berpartisipasi. Tidak usah khawatir salah ya, Dok. Mohon maaf sambil mengingatkan Dok, waktunya kurang 10 menit lagi, Dok. Ya. Bisa dilihatin. Silakan Mas Hamid, hasil dari pollingnya. Baik. Avenodal, yang paling banyak avenodal. Nah, apakah betul avenodal? Nanti kita lihat. Kita berdasarkan dari guideline 2019, di mana kalau kita lihat QRS-nya tadi adalah suatu QRS sempit. Bagaimana kita tahu QRS sempit? Yaitu dari durasi QRS-nya itu kurang dari atau sama dengan 120. Nah, kalau misalnya ini kita lihat, itu reguler atau tidak? Ternyata reguler. Dan kalau misalnya reguler, maka kita akan harus melihat gelombang P-nya. Dan kita tahu tadi bahwa gelombang P-nya itu tidak ada. Maka otomatis kita akan melanjut ke sini. Berarti ada 4 kondisi yang mungkin bisa kita dapatkan pada pasien ini. Ini adalah suatu typical avenodal reentrant, vokal atrial tachykardie, junctional ectopic tachykardie, ataupun AVRT. Dan ini sangat-sangat jarang. Biasanya kita lihat langsung AVNRT. Apakah betul dengan ini adalah suatu AVNRT? Maka kita nggak bisa ya. Nah, kita lakukan suatu pemeriksaan elektrofisiologi. Tadi saya lihat bahwa gambaran elektrofisiologi itu adalah suatu aliran impuls listrik yang kita bisa melihat di mana kita akan melakukan penempatan di daerah HIS. Kemudian ini kebetulan kita menggunakan duodeka, di mana duodekanya ini antara 9-10 ini masuk ke coronary sinus. Kemudian 11 sampai ke 20-nya ini itu adalah di potensial dari atrium di daerah 11 sampai 20. Kemudian kita lihat di sini gambaran di coronary sinusnya. Kemudian kita tempatkan juga kateter di lead kateter ini di right ventricle. Kita lihat di sini kita melakukan pemacuan di right ventricle ini. Dan bagaimana yang kita lihat di sini ada suatu aktivasi. Dan kalau misalnya kita lihat ini di sini ini terjadi suatu fusion. Berarti aktivasi dari atrium ini lebih cepat memasuki ke daerah di sinus coronarius yang di 1-2. Tadi kita lihat bahwa di 1-2 itu adalah di daerah left ventricle yang ke bagian kiri, yang paling ujung kita lihat. Jadi di left lateral. Maka ini adalah suatu gambaran memperlihatkan bahwa EKG yang tadi itu bukan suatu avenodal reentrant tachykardie, tetapi merupakan suatu AVRT ortodromik dari AVRT. Jadi dia lewat ventricle, diaktifasi ventricle, kemudian masuk ke daerah sinus coronarius di left lateral, baru dia mengaktifasi ke atrium. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa betapa bisa kita terkecoh dari gambaran EKG ini. Kemudian sehingga timbullah
Kalau misalnya kita melihat pasien dengan sering dan tidak toleransi dengan kejadian takikardinya ini, dan dia juga untuk melakukan suatu pemberian obat juga agak menentukan pilihan terapi, dan salah satunya mungkin dilakukan dengan teknik ablasi ini. Ini kelas 2-nya. Nah, Dr. Khairul, maaf dok, waktunya 3 menit lagi dok. Oh, kok cepat? Enggak dikortikan? Enggak dok, Dok. malah dapat bonus ini dok. Oke, saya percepat sedikit. Ini wide QRS compact tachycardia, yaitu untuk menentukan mekanisme yang mendasarinya apa sih, kemudian kemungkinan untuk terjadinya resiko sudden cardiac death, dan apakah seseorang itu perlu dilakukan pemasangan ICD, atau kita bisa melakukan suatu pengobatan dengan ablasi. Ini saya kejadian PVC, nanti kita bisa lebih enak kalau kita diskusi dengan kasus aja. Nah, kemudian ini adalah kalau VT-nya dengan struktur jantungnya normal, kita akan lakukan EP study kalau misalnya bukan ablasi, dan juga pada pasien yang tidak toleransi atau tidak mau mengobati dirinya dengan antiaritmik. Baik, ini adalah satu kasus lagi. Ini Mr. Y, ini pasien dari sejawat yang dilakukan tindakan mungkin. Ini dengan riwayat sinkop, dengan Holter monitoringnya VES-nya 10%, jadi dalam batas. Kemudian dengan VES yang trigemini, kemudian dari treadmill exercise testnya tidak ada tanda-tanda iskemik, dan echonya normal. Silahkan mungkin. Silakan teman-teman bisa berpartisipasi. Mudah-mudahan bisa cepat, Dr. Adian. Nggak apa-apa, bisa dok. Nambah dikit lah. Malam Sabtu dok, bisa panjang dok. Asik. Asal Dr. Reynold nggak marah aja ya. Silakan hasilnya Mas Hamid ditampilkan. Poolingnya belum. Pooling. Oh. Poolingnya, Pak Hamid? Hasilnya Mas. Oke. Nah, baik. EP study yang paling banyak. Oke. Nah, kita lihat ternyata dari gambaran ini kita akan melihat bahwa kita sebelum kita melakukan, otomatis kita akan melakukan suatu pengukuran. Kita lihat di sini ini cycle length dari aktivitas jantung ini dalam batas normal, HV-nya juga normal, AH-nya juga normal, jadi semuanya dalam batas normal. Nah, kita lakukan suatu pemacuan di mana ini kalau kita lihat dari EKG, ini kita lakukan pemacuan di daerah HRA, jadi di atrium kanan. Kita akan melihat dia aktivasi atrium, kemudian ke ventricle, kemudian dari sini atrium ke ventricle. Kita lihat ini memanjang, ini memanjang, ini juga memanjang, dan ini aktivasi dia tidak terjadi suatu aktivasi. Berarti ini adalah suatu kondisi kalau kita kenal dengan yang disebut dengan Wenckebach, ya. Kalau di EKG itu ada yang Mobitz type 1, Mobitz type 1, ya betul, second degree Mobitz type 1. Nah, ini akan terjadi suatu. Nah, ini dilakukan pada 660. Kita tahu bahwa normalnya ini di bawah dari 400. Berarti ada suatu kelainan di daerah avenod yang mengakibatkan dia sinkop, sehingga, dan kalau misalnya kita lakukan agresif RV pacing, ternyata PVC-nya itu tidak timbul.
Kemudian juga sinkopnya ini itu adalah karena adanya kelainan di daerah avenodal ini. Ini adalah pada pasien PT di mana kita akan melakukan IP study sebelum kita melakukan suatu ablasi, dan pada pasien yang untuk mengoreksi diagnosis. Begitu jelas. Ini adalah konsensus dari EHRA, European Heart Rhythm Society, di mana kita melihat bahwa pasien tanpa asimptomatik non-sustain PT sebaiknya dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan yang untuk mendeteksi apakah adanya suatu kelainan struktural atau kelainan jantung lainnya. Kemudian bisa dilakukan suatu pemasangan implantable cardiac defibrillator kalau misalnya dia itu adanya suatu PT tanpa adanya suatu penyebab yang bisa reversible. Maaf waktunya, Dok. Oke, ini mungkin terakhir beberapa slide terakhir, dan mungkin ini yang lebih menarik lagi karena nanti akan sedikit menyangkut beberapa kasus yang sering kita dapatkan. Nah, untuk ventricular preeksitasi ini ada kecenderungan untuk terjadinya sudden cardiac death karena kadang-kadang kita melihat bahwa ini cuman takikardi supraventrikuler dan ini hanya WPW, udahlah kita obatin saja. Ternyata ini akan cenderung untuk bisa terjadinya suatu sudden cardiac death. Nah, apa sih yang gambaran dari yang harus kita lihat, perhatikan? Pertama, kalau pada usia muda, kemudian kalau IRP-nya dari accessory pathway itu sangat pendek, jadi kurang dari 240 milisecond, kemudian tercetusnya suatu AVRT pada IP study dan adanya banyak multiple accessory pathway. Saya mungkin ini bisa lewat saja. Nah, kalau misalnya dia itu asimptomatik, maka individu yang tanpa ini mempunyai lower risk. Kita lihat bahwa dia asimptomatik, preeksitasi itu bisa mungkin lower risk. Dan kalau misalnya dia itu intermittent preeksitasinya, maka itu mungkin itu adalah suatu hal yang sangat-sangat resiko rendah untuk terjadinya sudden cardiac death. Nah, ini gambaran dari gimana kita kalau misalnya asimptomatis, kita bisa melihat kalau misalnya exercise baik, kemudian hilang dia, maka kita cukup observasi. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita akan harus menilai adanya suatu SPERI. Mungkin dari webinar-webinar kemarin kita udah bicara masalah tentang SPERI ini. Nah, kalau misalnya ada SPERI dengan ininya kurang dari 200 milisecond atau terinduce SVT, maka kita lakukan ablasi. Kalau misalnya SPERI-nya itu lebih dan tidak terinduce, maka observasi. Tapi kalau misalnya ini bisa aja kita lakukan ablasi dengan kelasnya 2B. Ini adalah case juga. Mudah-mudahan bisa minta 3 atau 5 menit, Dr. Adian. Bagus, Dok, mungkin lebih cepat. Oke. Ini gambaran EKG apa yang ini dikonsulkan ke sejawat dengan rencana untuk operasi. Apa yang akan sejawat lakukan? Dipercepat saja. Ya, Pak Habib. Ya. Ya, oke. Oke ya. Sambil ini. Ya, silakan, Dok. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah gambaran dari intermittent adanya suatu preeksitasi. Kita melihat di sini adanya delta wave, sementara di sini tidak ada, kita melihat delta wave. Dari kondisi yang tadi, itu adalah suatu hal yang low risk untuk terjadinya suatu sudden cardiac death. Tetapi harus diingat bahwa kita dikonsulkan dari teman sejawat,
Dan kita harus tahu pada saat kita melakukan intervensi atau pembedahan itu harus hati-hati, jangan-jangan nanti pada saat ini terjadi suatu reentran dan itu akan menjadikan permasalahan. Jadi sebaiknya kita lakukan, kenapa kita perlu dilakukan suatu pemeriksaan IPIS tadi untuk melihat efektif refractory periodnya. Ini kita lihat, oke. Jadi ini merupakan slide sebelum kesimpulan bahwa ternyata ada suatu penelitian dari Pak Pon mengatakan bahwa bagaimanapun juga kalau dengan dilakukannya ablasi itu akan memperbaiki outcome dalam jangka yang panjang. Dan sebagai kesimpulan, ini adalah elektrofisiologi merupakan suatu kondisi yang bisa menentukan adanya suatu diagnosis yang tepat, kemudian dapat mengidentifikasi pasien yang bisa dikerjakan untuk dilakukan pemeriksaan pemasangan pacemaker. Ya, terima kasih Dr. Adian. Mohon maaf atas ini. Dan ini ada saya note dari Hippocrates di mana seseorang yang menderita sering mengalami suatu jadi pingsan gitu tanpa ini mungkin penyebabnya bisa mengakibatkan kematian mendadak. Ya, terima kasih Dr. Baik, terima kasih Dr. Khairul. Saya rasa penjelasannya sangat jelas sekali sehingga teman-teman sekarang menjadi tidak ragu lagi untuk mengirim pasien-pasiennya yang memang indikasi untuk dilakukan elektrofisiologi tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di Q&A, nanti Dr. Khairul akan menjawabnya secara online selagi kita sambil mendengarkan sesi kedua. Minta tolong ditampilkan panelisnya yang untuk sesi kedua. Jadi kita pada sesi kedua kita akan membicarakan tentang suatu kasus. Nanti pertanyaannya adalah slide Dr. Reynold Agustinus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau sekarang aktif sebagai elektrofisiologis konsultan di Siloam Hospital Kebonjeruk, menjalani pendidikan fellowship-nya di India pada tahun 2014 sampai 2016. Kemudian kita mempunyai beberapa panelis. Slide yang pertama adalah Dr. Hermawan. Dr. Hermawan adalah seorang kardiologis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2018, kemudian menjalani fellowship di harapan kita tentang cardiac electrophysiology, dan sekarang sebagai aktif electrophysiologist consultant pada Rumah Sakit Pertamina dan RSUI Depok. Kemudian selanjutnya Dr. Haryadi, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau adalah seorang cardiac electrophysiologist yang bekerja di Eka Hospital Pekanbaru, fellowship-nya di Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita. Dan yang terakhir slide, Dr. Muhammad Muksir, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau adalah cardiac electrophysiologist di Aceh ya, di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin dan Meuraksa Regional General Hospital di Aceh. Saya rasa jadi kita ini mulai dari Jawa, Sumatera lengkap ya elektrofisiologisnya. Silahkan, saya rasa Dr. Reynold bisa memulai presentasinya. Dr. Reynold. Terima kasih Dr. Ardian sebagai moderator. Selamat malam sebelumnya kepada Presiden INAHRS Dr. Diki dan Profesor Yoga sebagai pembina dan pelindung dari INAHRS, serta senior-senior saya yang lain, serta rekan sejawat. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan EGM dan EKG tracing untuk mengingatkan kita bagaimana kita menangani pasien dari klinis sampai kita membawa ke dalam EP lab. Izinkan saya untuk memberikan share konten. Bentar. Bentar. Apakah slide saya kelihatan? Jelas, Dok. Ya, kita mulai. Jadi, kita akan membawakan mengenai pasien dengan keluhan berdebar dari mulai EKG sampai kita bawa ke EP lab dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dihadapi.
Oke, saya tidak punya disclosure atau saya tidak punya sponsorship dalam presentasi ini. Dalam satu kasus, seorang laki-laki umur 40 tahun dengan keluhan berdebar berulang saat istirahat, berhenti sendiri tanpa trigger yang jelas. Tidak ada family history dari sudden cardiac death atau coronary artery disease atau penyakit jantung keturunan yang lainnya, pemeriksaan fisik normal, pemeriksaan echo dalam batas normal. Dari baseline EKG, kita lihat gambaran seperti ini. Ini merupakan gambaran sinus rhythm dengan gambaran preeksitasi atau Wolff Parkinson White yang sudah diceritakan oleh Dr. Hairul sebelumnya yang telah membantu saya untuk menjembatani kasus ECG dan EGM ini. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa lead 1, lead 2, lead 3 itu preekstasinya ke atas, di V1, V2, V3, V4 sampai V6 itu preekstasinya juga ke atas. Nah, dalam menerjemahkan ini dari mana sisinya? Ada berbagai macam algoritma yang bisa dipakai. Yang lumayan terkenal dan lumayan juga sering dipakai dalam textbook itu ditulis atau diteliti oleh Aruda. Dia memiliki 4 step. Kalau kita melihat EKG sebelumnya, saya kembali sebentar ke EKG sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kalau Aruda berkata kalau satu positif atau isoelektrik atau negatif atau V1 lebih dari 1 RS-nya, maka kemungkinan besar arah accessory pathway itu berada di left free wall dengan ketepatan sensitivity 95%, specificity 99% dan predictive positional value itu 99% juga. Nah, jika kita lihat lagi, kalau AVF-nya positif, dia akan lebih cenderung ke left lateral atau left anterolateral dengan ketepatan sensitivity 93%, specificity 68%, dan PPV-nya 9, predictive positive value-nya 90%. Nah, dalam kasus di EKG sebelum ini, kita bisa lihat bahwa satunya itu tidak isoelektrik, tidak negatif, tapi V1 positif dan AVF-nya juga positif. Jadi kita bisa prediksi bahwa dia di left lateral atau left anterolateral. Selain itu, saya di sini mengutip 3. Yang kedua, kita menggunakan yang Taguchi. Taguchi ini 2014 dituliskan, Noriko Taguchi. Kita bisa melihat bahwa pertama dia selalu melihat rasio di V1. R per S di V1 lebih dari setengah. Kemudian turun lagi ke bawah, R per S di AVF lebih dari 1, maka dia akan bilang left anterolateral atau left lateral. Kalau kita lihat di kasus yang sama, yang pertama, maka kita sudah tahu, kita bisa memprediksikan bahwa posisi pathway itu ada di left lateral atau left anterolateral. Dan yang quote yang ketiga mengenai pathway, accessory pathway lokalisasi, saya menggunakan Pembrun. Nah, Pembrun semuanya intinya rata-rata lokalisasi accessory pathway selalu dimulai dari V1 umumnya. Ketika V1 itu bersifat positif, maka mereka akan bilang dari left side atau mitral annulus. Kalau negatif, umumnya mereka akan bilang dari tricuspid annulus. Selanjutnya, mereka maju ke step 2. Yang Pembrun ini, dia lebih simple kelihatannya. Dia hanya mengandalkan dari inferior leads. Kalau inferior leads-nya ada 3 yang positif, kita lihat dari sini, kalau dia V1-nya positif, dia akan cenderung di left lateral. Just in case, kalau misalnya V1-nya negatif, kalau lead 3 lead inferiornya positif, dia akan cenderung bilang dia akan di daerah right anterolateral. Sebaliknya, kalau misalnya turun, dia akan ke right lateral, dan kalau tidak ada yang positif, kalau untuk sisi yang kanan, dia akan di right posterior. Di kiri juga, kita bisa lihat step by step. Misalnya step 2, kita cuma dapat 2 yang positif inferior leads-nya, kita akan lihat lagi di V1 perbandingan V1 berbandingan lead 1. Kalau rasionya lebih dari 1, dia akan bilang left posterolateral. Kalau rasionya kurang dari 1, dia akan bilang left posteroseptal. Di left posteroseptal lagi nanti ada langkah keempat, dia akan melihat di D-nya, apakah ada notch atau tidak. Kalau ada notch, dia akan bilang di distal coronary situs di dalam kadang-kadang dibilang juga di diverticulum sinus coronarius.
Jadi, apa yang bisa kita lihat dari sini? Sebetulnya 3 ini hanya sebagian kecil yang bisa kita lihat. Kalau kita browsing di Google atau browsing di PubMed, banyak sekali algoritma untuk diferensiasi SVT. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling baik, yang paling baik itu sebetulnya yang mana dokter atau rekan-rekan Kita sejawat tanya sekalian. paling baik kepada panelis, Dok. Nah, Oh gimana? gitu, ya silakan. Silakan. Mungkin Dokter Haryadi bisa kasih komen. Kalau kita lihat tadi Dokter Reynolds menjelaskannya, ya mungkin guideline-nya banyak banget ya. Dokter Haryadi lebih suka mana dan sebenarnya mungkin apa sih, Dok, manfaatnya kita tahu lokasi aksesoris pathway itu untuk apa ya, Dok? Silakan, Dok. Mungkin Dokter Haryadi mau kasih komen. Silakan. Oh iya. Kalau saya sih lebih senang ini ya dok ya, langsung di electrophysiology study karena lebih jelas ya. Maaf. Kalau manfaatnya apa, Dok, kira-kira, Dok? Kalau kita tahu dari untuk teman-teman sejawat kardiolog yang lain dan Sebenarnya kita bisa memprediksi tingkat keberhasilan ablasi. Ya, karena kalau di sisi posisi itu kita ketahui, maka persiapan kita lebih baik dalam melakukan tindakan ablasi. Kedua, kalau algoritma ya apa saja bisa digunakan, tapi pada akhirnya seorang electrophysiology study kan nanti akan menentukan dengan studinya. Dan ya kalau di sisi yang kita melihat nanti berada pada septal, tentu tingkat kesulitannya akan ini ya, lebih sulit dibanding lainnya. Apalagi kalau dia pada posisi yang dekat dengan his ya, ataupun di right lateral misalnya. Tapi kira-kira pendapat panelis yang lain seperti apa, Dr. Adian? Iya, mungkin ada lain ya, Dok, yang mau berkomentar, Dr. Hermawan mungkin, atau kita lanjutkan dulu, Dr. Reynolds. Terima kasih Dr. Ardian. Algoritma yang tadi sebaiknya kalau untuk dokter umum atau dokter kardiologis di luar dari IP, ketika mau mengirim kepada elektrofisiologis, setidaknya kita tidak bilang kita tidak mengerti. Makanya pilih salah satu. Itu akan bilang, ketika kami menerima, oh ini right posteroseptal, wah ternyata adalah, wah teman kita ternyata udah pinter ya, udah bisa mengirimkan pasien dan tepat lagi diagnosis sesuai dengan laporannya. Jadi itu semacam, kalau buat saya semacam kebanggaan sendiri bahwa tidak terlalu blind dalam memilih pasien. Oke, sekarang ini ada pertanyaan atau polling. Ini tadi keluhannya bilang sering berulang kali berdebar, tapi berhenti sendiri. Apa perlu diablasi atau tidak? Tadi Dr. Hairul juga sudah menjelaskan. Silakan teman-teman berpartisipasi. Kira-kira perlu diablasi nggak nih pasiennya Dr. Reynolds nih? Ada waktu sekitar 20 detik. Mungkin nanti Dr. Hermawan komen ya, Dok. Silakan, Dok. Ini kira-kira mau diablasi nggak nih pasien Dr. Reynolds nih? Atau biarin aja nih? Ya, silakan ditampilkan Mas Hamid. 20 detik lagi ya. Hasilnya belum ya. Dr. Hermawan mungkin mau komen, Dok, apakah ini perlu kita ablasi nggak, Dok, kalau kasus seperti ini? Baik, terima kasih Dr. Adrian dan Dr. Reynolds. Ya, memang kalau kita bicara aksesori pathway ini memang sesuatu yang unik sifatnya. Jadi kalau kita bicara tentang etiologi dan anatomical perspektif, ya memang terbanyak itu aksesori pathway pada sisi kiri ya, sekitar 60% itu dia pada left sided ya, baik itu di anterior ataupun di posterior. 25% itu pada sisi septal, dan hanya proporsi kecil yang berada mungkin 10% kurang yang ada pada sisi kanan. Jadi pendekatan yang kedua adalah bahwa kemungkinan untuk dia bisa mencetuskan adanya suatu AVRT itu kalau kita lihat dia memiliki kemampuan antegrade-nya. Seperti yang disampaikan Dr. Khairul tadi, kalau kita lakukan IP,
dia seberapa mudah dia inducibility ya. Dan ketiga adalah bahwa posisi juga menentukan posisi dari aksesori pathway menentukan seberapa besar risiko dia mengalami sudden cardiac death. Karena di literatur juga dikatakan walaupun paling besar proporsi aksesori pathway itu pada sisi lateral, namun ternyata daerah septal atau baik itu anteroseptal atau posteroseptal itu ternyata memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadi risiko sudden cardiac death. Apalagi kalau ada kita temukan lebih dari 2 ya, mungkin kalau dia lebih dari 2 aksesori pathway itu malah risikonya akan lebih tinggi. Nah, jadi secara epidemiologi memang kita perlu mengetahui ya, tidak hanya sekedar supaya tidak terlalu blind. Betul tadi kata Dr. Renov bahwa ini akan memandu kita untuk melakukan epitrofisiologi atau ablasi selanjutnya. Menurut saya sih demikian, Dok. Terima kasih Dr. Hermawan. Silakan Dr. Renov dilanjutkan. Terima kasih Dr. Hermawan untuk komentarnya. Ya, memang kita sebaiknya melakukan ablasi itu berdasarkan kasus. Kebetulan pada pasien ini, ketika kita lihat dia mengalami suatu takikardia. Nah, takikardia ini memang speednya kita bikin agak besar. Pada saat kita masukkan pasien di EP lab, baru coba mau EP study, dia langsung terindus takikardi. Ini takikardi sebetulnya dengan QRS sempit. Oke, selanjutnya. Tadi Dr. Hairul juga sudah menyinggung, ini saya, kalau Dr. Hairul tadi mengambil dari, kalau nggak salah dari guideline AHA ya, saya ini ngambil juga hampir mirip dari guideline ACS, dari Dr. Hairul ESC, saya ngambil dari AHA. Prinsipnya hampir sama. Ketika neurokompleks QRS takikardi dengan durasi kurang dari 120, kita harus lihat dia reguler atau tidak reguler. Lihat dari 10% variasinya. Kalau dianggap reguler dengan kurang dari 10% variasi, kita pastikan apakah kita bisa melihat retrograde P-wave atau antegrade P-wave-nya. Kalau tidak bisa kita melihat P-wave, kemungkinan besar diagnosis utama adalah AVNRT atau atrial takikardi. Kalau kita bisa melihat P-wave dan perbandingan antara P-wave lebih banyak daripada R-wave, maka kita bisa bilang itu adalah atrial flutter atau atrial takikardi dengan regular AV conductions atau AVNRT dengan Wayne kebah atau 2-to-1 AV block. Kalau P sama dengan R rasionya 1:1, kita harus buka juga apakah dia short RP atau dia long RP. Kalau dia short RP, kita harus pastikan apakah QRS P-nya overlap atau ada pseudo R. Karena kita bisa lihat pseudo R in P1 atau pseudo S in inferior leads, maka kita bisa mendiagnosis dengan differential diagnosis adalah slow fast AVNRT atau typical AVNRT atau atrial takikardi. Sedangkan kita lihat QRS-nya terlihat beda atau berjarak dari dengan P-nya, kita bisa lihat sebagai itu differential diagnosis AVRT, slow AVNRT atau atrial takikardia. Sedangkan jika kita mendapatkan long RP, maka itu akan kita lihat sebagai atrial takikardi, fast slow AVNRT atau PJRT, persistent junctional rhythm takikardi. Kita lihat lagi apakah P lebih sedikit daripada R rasio. Terus kita harus lihat lagi apakah atrial pneumotonisnya hidden di antara T-wave atau tidak. Jika iya, maka kita bisa lihat junctional takikardi atau non-reentrant AVN takikardi. Kalau itu jika kita lihat dia irregular. Kalau dia reguler dengan P lebih besar daripada rasionya R, maka kita bisa bandingkan atrial fibrilasi, atrial takikardi, atrial flutter, atau multifokal atrial takikardi. Kembali ke kasus ini, kita tidak bisa melihat perbandingan antara P-wave atau R-wave-nya kesannya, karena ini gambarnya terlalu halus. Namun, kalau kita lihat di 12 lead-nya, sebetulnya nanti kita bisa lihat bahwa dia akan, dan juga yang memandu kita pada kasus ini juga adalah karena dia adalah accessory pathway. Kita tidak akan melihat dia ke arah ke atrial flutter atau atrial fibrilasi karena juga dia reguler. Oke.
ketika kita pasang kateter dari HRA HIS CS 1 sampai 10 dengan RV, kita bisa lihat di sini ada fusion di CS1 dan CS2. Dan ketika kita ukur, di sini kita lihat AH interval itu adalah 64. Sedangkan HV interval itu 30 milisecond. Artinya, ini sesuai dengan accessory pathway, di mana HV interval lebih pendek daripada nilai normal. Oke. Pada saat takikardi, kita bisa tidak sengaja memberikan stimuli pada takikardi tersebut. Dan ini yang terjadi. Kira-kira apakah diagnosis yang kita harapkan dari takikardi ini? Baik, mungkin Dr. Muksid ada komentar untuk ada pertanyaannya, sorry. Ada pollingnya sebetulnya. Ya, silakan. Ini pollingnya. Jadi dari KG tadi kebetulan ada PVC kayaknya. Apakah bisa membantu kita menentukan kira-kira takikardinya apa? Silakan teman-teman. Paling enak I need help ya. Iyalah. Nggak usah mikir. Dr. Reynolds itu apakah sesuai dengan refraktor PVC ya? Jadi apa yang mungkin gambarnya ditampilkan lagi ya? Kayaknya pollingnya ada sendiri kayaknya. Oh iya ya. Nah, silakan. Dr. Reynolds ada komentar dari pertanyaan Dr. Hermawan. Ini sebetulnya adalah sembarang PVC. Dr. Muksid mungkin bisa kasih komen, Dok. Apa sih manfaat PVC pada saat atau mendiferensiasi SVT dengan PVC bagaimana, Dok? Mungkin Dr. Muksid bisa sedikit menjelaskan. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi PVC itu ini sebenarnya bisa kita lihat dari sudut pandang sirkuit listrik pada jantung yang terjadi, sirkuit re-entry pada khususnya. Contoh misalnya kita bandingkan dengan AVNRT misalnya, antara AVRT dan AVNRT. AVNRT kita tahu sirkuitnya itu di dalam AV node, sedangkan AVRT itu sirkuitnya melalui AV node, atrium, accessory pathway, dan ventricle. Artinya sirkuitnya lebih besar, lebih panjang kalau untuk AVRT. Sehingga AVNRT itu lebih pendek dan domainnya sudah terletak di AV node, bukan di ventricle lagi. Nah, di saat ada PVC, itu bisa kita manfaatkan untuk melihat apakah PVC itu bisa mempengaruhi siklus takikardinya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat PVC-nya itu seolah seperti menggeser dari kecepatan takikardinya. Artinya apa? Dia berhasil menyusup ke dalam sirkuit takikardinya. Jadi mengindikasikan bahwa PVC-nya itu mudah sekali masuk dalam sirkuitnya, atau sirkuitnya memang besar sekali dekat dengan fokus PVC-nya. Jadi mirip seperti kalau kita lakukan RV overdrive pacing, TCI-VPI, TCI-VPI. Nah, jadi jika sekiranya ini AVNRT, maka seharusnya kalau ada PVC, siklusnya tetap nggak berubah. Demikian. Silakan Dr. Reynolds. Mungkin ada Dr. Reynolds, dilanjutkan, Dok. Iya, untuk simpelnya yang Dr. Muksid sampaikan itu sebetulnya dalam bahasa IP-nya kita bilang resetting. Resetting, betul. Iya, jadi kalau kita lihat gambar di sini, kita tidak bisa bilang dia ada reset atau tidak reset, karena kita melihat resetting itu adalah mengukur dari sisi EGM. Cuma dari sisi ini kita bisa bilang dia resetting bahwa itu adalah takikardinya tidak break. Dan ketika di sini kita lihat bahwa dia ada PVC lagi membuat takikardinya break. Ketika kita harus melihat takikardinya ini break dengan apa? Dengan gelombang A atau bukan dengan gelombang A. Jadi, kalau misalnya kita lihat, misalnya pada saat di CCP P, ternyata gelombang itunya, ya gimana? Oke, dan ada. Lanjut. Ini tadi
salah satunya. Misalnya kita lihat, kita susupin ternyata dia diakhiri dengan gelombang A, misalnya dalam gelombang A, gitu ya, maka itu udah pasti against the AT. AT udah di rule out. Tinggal antara AVRT, ortodromik, atau AVNRT ortodromik. Apa AVNRT antara ortodromik AVRT atau AVNRT. Tinggal kita lihat satu persatu. Itu aja yang kita bisa pastikan. Karena untuk detailnya kita harus naruh kateter dan kita harus ngukur satu-satu. Yang gambar yang saya sampaikan itu sebetulnya yang saya tampilkan itu memang tidak ada EGM-nya. Itu pada saat awal kita lakukan dan kita lakukan PVC-nya dengan manuver kateter sehingga kita bisa break takikardinya. Oke. Nah, ketika kita break takikardi, kita coba mengstimular lagi takikardinya, kita agak kesulitan. Akhirnya kita bisa melakukan stimuli takikardi dengan triple stimuli. Dengan drive train-nya 450, 300, dan 250. Sehingga timbul lagi takikardi yang sama, dan kita bisa lihat juga di slide berikutnya sebetulnya yang akan lebih bagus. Kita lihat takikardi EGM-nya, bahwa retrograde A paling dekat, itu adalah di CS1, dan fusion juga di CS12. Sehingga posisi ini kita bisa menyatakan bahwa takikardi pathway localization dengan takikardi localization pada saat dilakukan kateter EGM memang bisa dikatakan mirip. Sehingga selanjutnya kita melakukan ablasi. Ini ada agak sedikit salah error. Nah, dari ablasi kita lihat baseline ECG-nya dengan V1-nya yang masih naik ke atas, kemudian setelah dilakukan ablasi kedua, terjadi perubahan. Tolong perhatikan di V1-nya. Kita nanti akan melihat di V1-nya ada terjadi perubahan. Oke. Nah, di sini. Apa yang terjadi sebetulnya dengan perubahan tersebut? Silakan teman-teman. Jadi setelah diablasi ECG-nya berubah ya dok ya? Cuma apa artinya dengan perubahan ECG itu? EKG-nya berubah. Dilihat di V1-nya. Tolong perhatikan V1-nya. V1-nya itu misalnya tadinya gunungnya tinggi, ini satu tinggi, satu rendah. Dalam mempelajari kasus EKG, kita harus benar-benar teliti dan jujur untuk melihat EKG. Kalau memang menurut kita bilang itu gambarnya beda, ya beda aja kita kasih tahu. Dan kalau kita lihat delta wave-nya masih ada ya dok setelah ablasi ya dok? Betul. Silakan Dokter Haryadi mungkin bisa komen dok. Ya jelas kita lihat berubah di V1 dengan yang tetap lebar, terus ada presitasi yang tetap dengan interval yang cenderung sempit. Tentu saja jika kita lihat penuntun yang dijelaskan oleh Dr. Reynolds sebelumnya mengenai algoritma, kemungkinan ini adanya accessories pathway lainnya yang berbeda di posisi yang berbeda dibanding accessories pathway yang pertama. Kalau Silakan dok. Nah, kalau saya lihat dari aksisnya ya memang ini umpamanya parameter lead 2 inferiornya itu kan aksisnya berubah ya, yang tadinya dia 2 AVS positif jadi 2 yang menjadi negatif ya. Berarti ini kan kalau kita lihat dia mungkin ada sesuatu yang di anterior, ada sesuatu juga yang di posterior gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada, ya itu dia mungkinan sih ada suatu 2 accessory pathway ya yang berjalan di sini ya. Seperti itu. Tapi saya mungkin ada analisa yang lain mungkin Dr. Reynolds. Walaupun sama-sama masih di sebelah kanan ya, mungkinan ini left anterior atau yang lainnya mungkin left posterior ya sepertinya. Accessory pathway yang kedua maksudnya gitu ya. Terima kasih. Jadi menurut panelis kita ada beberapa accessory pathway Dr. Reynolds. Silakan Dr. Reynolds. Baik, terima kasih untuk Dr. Haryadi dan Dr. Hermawan.
kita bisa lihat juga, kita perhatikan lagi di lead 1 itunya sama, morfologi sama, lead 2 kita lihat setelah bit terjadi perubahan V1-nya RBBB-nya beda, kompleksnya dia juga beda takiknya. Dia jadi sedikit menurun, dan yang paling pasti berbeda di lead 3 sesuai dengan Dr. Hermawan, dan di AVF. Dia jadi perubahan aksis. Nah, memang ketika kita buka dalam mesin EGM-nya, setelah break takikardia yang pertama, terjadi local separation EGM di CS12, kita lihat ternyata di CS910 itu tidak separated. Jadi memang pada pasien ini terjadi double accessory pathway. Ini yang untuk sisi gambar berwarnanya lebih gampang dilihat begini. Dan dari perubahan EKG-nya seperti yang tadi saya kasih lihat, dan bentuknya juga terlihat hampir sama. Nah, untuk mengablasi ini, kami memutuskan untuk ablasi karena pada kasus yang pertama dengan aksesori yang satu, kita sudah dapatkan takikardi, kami tidak ingin membiarkan ada jaringan aksesori pathway yang tertinggal. Maka kita melakukan ablasi dengan atrial drive stimuli dengan kecepatan 450, dan kita bisa lihat bahwa di sini di CS910 akhirnya setelah kurang dari 10 detik terjadi lokal separasi dan juga perubahan perubahan EKG di surface ECG. Kita bisa lihat di sini terjadi jarak yang spasi yang sudah mulai jelas banget. Nah, ini adalah EKG post RFA, di mana kita bisa melihat terjadi perbedaan yang bermakna sekali antara awal dan akhirnya. Sekarang, setelah itu kita lakukan hal tersebut, apakah yang bisa kita nilai dengan gambar EKG ini? Proses apakah yang terjadi di gambar EKG ini? Ada pollingnya nggak, Dok? Nggak ada ya? Nggak ada polling. Oh, ya. Mungkin Dr. Muksid bisa komen, Dok. Dr. Muksid? Atau mungkin panelis? Masih lihat tadi. Ya. Oke. Jadi ini EKG ada 4 KRS di sini yang kelihatan. Ada KRS kedua ini kelihatan bahwa P-nya posisinya lain ya, terbalik ya. Jadi kemungkinan ini suatu PIC ya. Di sini bisa kita lihat bahwa adanya PIC maupun yang KRS keempat ya, PVC tidak lagi menginduce AVRT-nya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sudah tidak terindus lagi SVT yang pada pasien ini. Demikian. Mungkin ada komen lain, Dok, dari Dr. Haryadi atau mungkin Dr. Hermawan. Ini kayaknya yang bit keempat ini juga PAC ya, Dr. Reynolds ya kayaknya ya. Bit ketiga PAC, bit keempat PVC. Oh, PVC ya. PIC ini sumbernya dari mana, Dok? Sepertinya ini kayaknya sekitar coronary sinus ya, gitu ya. Mungkin sekitar CS9, mungkin sekitar coronary sinus atau lebih ke bawah lagi ya, karena ini kan P-nya terbalik ya. Iya. Kemudian yang PVC. Suaranya kayak kurang jelas. Mungkin Dr. Reynolds bisa dilanjutkan aja, dikasih kuncinya aja nih. Apa ini sebetulnya pemberian adenosin untuk membuktikan bahwa tidak ada antegrade pathway lagi dan tidak ada retrograde pathway. Kebetulan di sini iya, dikasih adenosin dan terjadi pause. Oke. Dan kita juga ketika kita menggunakan EGM dan kita tampilkan EGM-nya, ketika kita masukkan drive stimuli dari ventricle, kita lihat hubungannya dengan drive itu 500 terjadi 1-1 dan tidak ada CS-nya itu tidak ada yang menyempit atau fusion lagi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan IGM kali ini. Sudah selesai dok ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Dr. Reno, luar biasa. Baik, terima kasih Dr. Reno. Ya, jadi ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya dok, nanti di lewat Q&A tadi mungkin sudah ada beberapa yang bertanya dan sudah dijawab oleh Dr. Khairul. Mungkin dari yang kita bisa pelajari, mungkin saya menyimpulkan dari presentasi Dr. Reynold tadi bahwa salah satu peran kita menentukan mengetahui letak dari aksesoris pathway adalah mengetahui perlu tidaknya diablasi salah satunya. Kalau kita lihat di guideline tahun 2019 itu disebutkan bahwa sektal aksesoris pathway seperti tadi disebutkan oleh Dr. Hermawan adalah salah satu indikasi kita melakukan ablasi walaupun pada pasien tersebut asimptomatik ya. Jadi kalau sektal tetap ada indikasi untuk kita melakukan ablasi, sehingga teman-teman mungkin dengan mengetahui lokasi dari aksesoris pathway itu bisa menentukan kira-kira manajemennya apa. Kemudian dari septal itu beberapa jurnal yang mengatakan bahwa lebih mudah untuk mempengaruhi pengaruh dari fungsi RV-nya juga menjadi lebih terjadi disinkroni ya dokter ya. Jadi sehingga walaupun sebenarnya tadi Dr. Haryadi mengatakan bahwa mengetahui letak dari aksesoris pathway ini sebenarnya adalah tugas dari elektrofisiologis, tapi untuk teman-teman semuanya yang memiliki pasien tetap ada manfaatnya bagi kita untuk mengetahui letak dari lokasi dari aksesoris pathway. Kemudian ada lagi yang kita bisa pelajari dari slide-nya Dr. Reynold tadi, bahwa beberapa indikasi yang lain dari ablasi dari aksesoris pathway adalah apabila didapatkan multiple aksesoris pathway. Jadi pada asimptomatik pasien dengan multiple aksesoris pathway itu juga merupakan salah satu indikasi kita untuk lebih agresif dalam melakukan tindakan. Dan biasanya kalau yang multiple gini biasanya usianya lebih muda biasanya dok. Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil kesimpulan, dan saya rasa mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup karena waktunya juga mungkin sudah lebih ya. Baik. Baik. Saya sedikit tambahkan dok. Silakan Dr. Hermawan. Ya, jadi kalau saya melihat memang apapun itu algoritmenya ya, baik itu pakai Aruda, Avila, Modified Aruda, tetapi semuanya memiliki pola yang sama. Jadi pola bacanya mungkin tetap diawali dari V1 ya, V1 inferior, kemudian transitional zone. Itu kayaknya intinya yang bisa kita pelajari. Jadi kalau kita lihat di V1-nya udah positif, itu pasti sebelah kiri, negatif pasti sebelah kanan ya. Sama kalau kita membaca PVC ya, sepertinya seperti itu. Dan kedua inferior lead, kemudian transitional zone ya, transisi dari perubahan dari delta wave-nya. Mungkin itu yang menjadi salah satu catatan yang bisa kita pakai sebagai jalan ringkasnya lah, seperti itu ya. Dan kedua, tetap saya mungkin nantinya akan ingin menyampaikan bahwa walaupun prevalensi dari WPW atau preeksitasi itu sangat kecil, tetapi tetap risiko terjadi sudden death itu tetap ada ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa seorang penderita dengan WPW atau preeksitasi itu dia low risk atau no risk, tetapi dia tetap walaupun low risk tetap ada risiko sudden cardiac death, dan itu juga tetap signifikan. Karena itu pendekatannya, approach-nya tetap secara agresif ablasi. Demikian dari saya. Terima kasih Dr. Adian. Baik, terima kasih para panelis dan Dr. Reynold sebagai presenter. Saya rasa kita cukup akhiri sampai sekian karena waktunya juga sudah hampir jam 9 malam, sudah lebih 20 menit. Saya kembalikan kepada Dr. Farah. Terima kasih atas partisipasi para teman-teman sejawat sekalian seluruh Indonesia di acara kita malam ini. Saya sebagai moderator mengucapkan permintaan maaf kalau mungkin ada salah selama memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Dian Rijal sebagai moderator, kepada Dr. Khairul, Dr. Reynold, Dr. Hermawan, Dr. Haryadi, dan Dr. Muksid. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah dibagikan buat kita pada malam hari ini. Baik, kami informasikan kepada para peserta webinar, untuk sertifikat itu akan kita blast dan ditunggu 3 minggu setelah acara webinar, dan nantinya akan dikirim ke email masing-masing peserta.
Begitu juga untuk rekaman setiap webinarnya nanti akan dikirim melalui email. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kita malam ini, kepada GNG. Dan untuk webinar selanjutnya, tanggal 21 Agustus, flyer dapat dilihat di on-screen masing-masing peserta. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu update sosmed INHRS. Selamat weekend dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.